Terima kasih ya suster sudah memberikan waktu untuk saya wawancarai. Agak banyak ya suster, nanti sabar-sabar suster untuk menjawabnya. Yang bisa aku jawab nanti. Gampang ya suster. Baik suster. Judul penelitian saya itu kan suster, evaluasi pengendalian internal sistem pembelian obat berdasarkan komponen KOSO. Maka di dalam penelitian saya itu ada 5 komponen yang akan saya tanyakan. Pertama, komponen lingkungan pengendalian. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, kegiatan pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Dan komponen kelima, pemantauan. Baik suster, yang pertanyaan pertama dari komponen lingkungan pengendalian pertama itu, apakah penanggung jawab atau pemimpin sudah memberikan contoh teladan dalam menunjukkan integritas klinik atau menunjukkan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh karyawan? Saya kan dulu saya pemimpin di sini, tetapi saya sudah lama tidak pemimpin. Iya, suster. Kalau selama saya di sini dulu kita selalu mengajarkan kepada yang pegawai yang baru bagaimana memelihara lingkungan, bagaimana memelihara semuanya gitu. Kita selalu ajarkan kepada mereka selama ini. Tapi mungkin termasuk juga sekarang selalu kita mengajukan itu kepada mereka apa yang harus dibuat. Ya, bukan hanya di dalam di dalam klinik itu, tetapi di luar klinik juga semua kita usahakan memberikan yang terbaik. Sebelum mereka memulai, kalau kita mendapat pegawai baru, kita selalu mengusulkan dulu, memberitahukan kepada mereka, inilah keadaan di sini, ini begini, semua kita jelaskan. Baik. Sejauh itu, tapi bagaimana perjalanan waktu ya, selalu ada yang kurang ya. Tapi pada umumnya, waktu pertama mereka masuk, kita sudah selalu mengapakan itu, semua, mulai dari A sampai Z istilahnya. Baik, ya. Suster. Yang kedua, suster, sudah dijawab ya langsung tadi dari nomor 1 bahwa standar perilaku dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Iya. Baik, suster. Yang ketiga, apakah standar perilaku atau tentang disiplin ditulis secara tertulis di buku panduan atau di mana begitu? Sekarang memang sistem mereka, saya tidak tahu lagi sekarang apakah memang mereka menulis atau itu, tetapi ada sekarang ini yang saya lihat lagi kepada mereka tulis semua. Apalagi itu kepada pegawai yang cleaning service kan, walaupun itu supaya dibuat tata hariannya bagaimana, kapan dia membersihkan ini, kapan itu, hari apa, mulai hari Senin sampai hari Sabtu apa yang harus dikerjakan. Pada umumnya dibuat tertulis sehingga seandainya lupa supaya bisa dilihat. Baik, suster. Itu ditulis. Berarti kepada pegawai baru juga, perawat, bidan atau dokter, dari awal pertemuan penerimaan ada juga yang tertulis ya suster, hal-hal yang harus dibuat. Iya, diberitahu. Tapi kalau sama mereka pada umumnya tidak dikasih tertulis, tetapi dibacakan dulu apa yang harus dibuat, tetapi itu tidak mereka terima kertasnya gitulah, tetapi bahwa sudah dibuat. Baik, suster. Selanjutnya, suster, apakah klinik atau seluruh karyawan itu dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap sikap atau perilaku setiap karyawan? Dibuat tuh secara tertulis, itu dia katakan apa, DP3. Jadi sekali 6 bulan bisa dibuat itu evaluasi.
Lalu karena ada itu pertemuan kelompok begitu, umpamanya sekali 2 bulan kami buat itu pertemuan seluruhnya kan, karyawan dengan semua, evaluasi bagaimana. Jadi dilihat nanti tertulis dari bulan yang lalu apa yang sudah ditentukan apakah terlaksana atau tidak, itu dibuat evaluasi dan dibuat penilaian sama mereka, itu yang diberikan kepada yayasan DP3. Jadi untuk menaikkan balas jasa mereka atau mempertahankan mereka itu dari penilaian kita. Kita buat juga, kita kasih kertas itu karena ada ketentuan dari yayasan. Kita buat itu, kita suruh mereka juga menuliskan apa yang mereka, bagaimana menurut mereka nilai diri mereka. Baru nanti kita lagi bersama-sama dengan yang lain lah. Baik, maksudnya tidak pegawai ya, tapi kalau memang kita lihat tidak sesuai dengan yang dibuat, kita panggil dia. Bagaimana menurut kamu ini, begitu. Baik, Suster. Kamera Suster kenapa hilang? Nggak tahu, hilang sendiri. Udah, Suster. Jaringan. Udah kelihatan. Selanjutnya, Suster, apakah ada sistem hukuman yang berlaku di klinik terhadap karyawan yang melanggar peraturan atau kesepakatan? Hukuman tidak dikatakan hukuman, tetapi ada umpamanya ditegur, sekali ditegur, 2 kali ditegur, tapi yang ketiga kali dibuat tertulis. Atau mungkin ada suster yang lain mengatakan mungkin kau hari ini nggak usah masuk, atau kau pelajari dulu ini, kamu nggak usah melayani pasien, tetapi kamu pelajari ini. Oh, begitu. Baik, Suster. Sudah terjawab memang tadi dari pertanyaan yang keempat bahwa ada tindak lanjut dari setiap penilaian ya, Suster, saat evaluasi. Iya. Baik, Suster. Iya. Selanjutnya, Suster, apakah klinik kita memiliki komite audit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengembangan, kinerja, pengendalian internal, dan juga laporan keuangan? Ada ya, Suster. Ada itu, kita buat juga laporan setiap harinya kan, catatan harian, berapa yang masuk, apa yang dikeluarkan setiap hari. Baru akhir bulan nanti kita buat laporan. Lalu itu nanti bisa sekali setengah tahun datang dari, paling sedikit sekali setahun lah, di audit dari yayasan. Baik, Suster. Kemudian apakah klinik kita memiliki dewan direksi, Suster, ya, untuk melihat pengawasan atau sebagai pengawas yang mengawasi kinerja dan pengendalian internal klinik kita? Itu memang dilakukan, bukan dibilang direktur, tapi bahwa siapa penanggung jawab itu, seperti sekarang Suster Rosa, dia harus melihat itu sebenarnya. Kecuali kalau datang dari yayasan itu kan tidak sepanjang minggu atau sepanjang bulan, mereka kan hanya dari laporan kita. Kalau umpamanya seperti sekarang ada beberapa suster, kita melihat mungkin Suster Rosa tidak melihat apa yang dilakukan di sana ya, yang dibuat pegawai tidak cocok, kita tidak usah menegur dia, tetapi kita katakan sama atasan. Baik, Suster. Jadi kalau memang fatal kali dia, bisa kita katakan sekarang, jangan buat begitu. Baru nanti kita katakan sama pimpinan, ya, siapa yang bertanggung jawab. Tidak direktur dia, tapi dia bawa pengawas di situ, kepala bagian itulah. Baik, Suster. Selanjutnya, apakah struktur organisasi secara jelas memperlihatkan hubungan pemimpin dengan atasan atau dengan bawahan? Ya, jelas. Baik, Suster. Kemudian, apakah ada tertulis deskripsi tugas untuk setiap karyawan? Memang tadi sudah terjawab, Suster. Nanti saya akan ambil dari jawaban Suster. Iya. Kemudian, apakah sebagai pemimpin atau penanggung jawab memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas? Itu tergantung dari karena pimpinan selama aku di sini ya, tergantung dari orangnya ya, tidak bisa kita katakan ya, ada orang itu yang memang dia pahami semua, tapi ada orang mungkin tidak begitu dia pahami semua gitu.
Suster sebagai yang berpengalaman bisa berbagi pengalaman. Justru itulah saya sebagai yang berpengalaman. Pada umumnya kan yang kita tahunya, yang kita berikan kepada mereka. Tetapi kalau ada orang memang lebih bagus dia berbicara tetapi tidak melaksanakan. Tapi itu juga kalau dia sudah pimpinan di situ kan kita tidak bisa mengatakan apa-apa kan. Kamu tahu lah. Kalau kita sebagai sebenarnya yang penanggung jawab, seharusnya kita pahami dulu apa yang kita harus buat, apa yang harus dibuat pegawai, sehingga tidak kita hanya, jadi nanti pegawai pun mengatakan asal dikatakan saja, tapi tidak tahu dia juga apa yang dibuat. Itu yang pada orangnya katakan. Baik, Suster. Kemudian, Suster, apakah pemimpin atau penanggung jawab memiliki standar kompetensi minimal untuk setiap karyawan? Sebenarnya seharusnya begitu sebenarnya, tetapi ya itulah yang seperti tadi itu. Ada yang iya, ada yang tidak. Baik, Suster. Pada umumnya memang itu diharapkan, tetapi pelaksanaannya ya tergantung dari orangnya. Seperti tadi yang kukatakan, ada orang yang pintar dia berbicara tetapi tidak melaksanakannya. Seharusnya dia memang punya kompeten, tapi dia tidak mau membagikan pada orang lain. Baik, Suster. Kemudian, apakah ada pelatihan atau training bagi karyawan untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensinya? Oh, itu sebenarnya masih ada kekurangan kita dalam hal itu. Hari itu kami buat itu ada dokter tertentu. Jadi nanti kalau pasien umpamanya tidak bisa kita tentukan umpamanya jam begini kita bertemu, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu kita buat dalam pertemuan itu supaya mereka memberikan masukan pada kita. Ada dokter tertentu. Tetapi kita kami seperti sekarang ada 2 dokter, dokter gigi dengan dokter umum. Tapi kami selalu mengatakan, bertanya sama mereka, bagaimana sebenarnya pelaksanaan ini atau ini perawatan ini begini, atau mengenai gigi. Tapi sampai sekarang belum sampai terlaksana begitu. Karena pertemuannya juga tertentu waktunya, mengejar-ngejar waktu. Jadi sehingga memang para dokter itu mau bersedia mereka. Dulu dokter Elias, kami kadang-kadang kalau tidak ada pasien kami kumpul dan kita katakan berdialog kami di situ. Tapi tidak ditentukan jamnya. Karena di tempat kita pada umumnya pasiennya selalu rame ya. Itu membuat sebenarnya adanya itu, tapi paling kadang itu sudah lama tidak dilaksanakan. Kalau pertemuan yayasan kan adalah di situ semua outputnya dilaksanakan. Baik, Suster. Kemudian selanjutnya, apakah karyawan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan? Pada umumnya memang mereka berusaha untuk itu melakukan tetapi ya tergantung selalu ada juga yang di belakang begitu. Ya, neko-neko lah gitu istilahnya. Baik, Suster. Pada umumnya memang dilaksanakan. Baik, Suster. Kemudian, apakah klinik melakukan evaluasi kinerja? Tadi sudah dijawab ya, Suster, dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemberian penghargaan atas kinerja yang baik kepada karyawan, Suster? Apakah? Nggak jelas. Oh, nggak jelas, Suster. Apakah? Enggak. Ini udah jelas, Suster? Udah. Apakah? Sudah. Apakah ada pemberian penghargaan atas kinerja yang baik kepada karyawan? Sampai sekarang tidak dibuat hadiah atau tetapi kita buat aturan kan, masuk jam atau jam 8 keluar jam begini, ada masuk jam ini keluar begini.
Tapi kalau dilewat dari situ tidak kita buat memang setiap penghargaan itu, tetapi bahwa kita buat lemburnya, lembur saja yang kita buat. Jadi kalau orang yang sering terlambat, ya tentulah tidak ada lemburnya kan. Ya, suster. Iya, kalau dia sering terlambat, ya tentu jamnya kan. Malah teguran lah sama dia, bukan hadiah, tetapi ditegur. Kita buat selalu kalau melebihi daripada jam kerja 7 jam, kita buat lembur mereka, kita bayar. Itulah hadiahnya. Tidak kita buat orang ini lebih rajin begini, belum sampai sekarang belum ada, karena sudah lama saya menjadi bekerja di klinik, belum pernah kami kasih seperti itu. Dari yayasan juga tidak. Baik, suster. Kemudian, apakah setiap karyawan di dalam klinik Santa Elizabeth memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatannya? Iya. Baik, suster. Oke, suster. Sekarang komponen yang kedua, penilaian risiko. Yang pertama, apakah terdapat risiko yang dihadapi klinik dari lingkungan eksternal? Misalnya, suster, dari pemerintah atau dinas kesehatan, dari masyarakat, atau dari rumah sakit atau klinik yang lain. Sehingga misalnya pelayanan mereka lebih dibanding kita, sehingga kita kurang diminati dibanding yang lain, misalnya, atau karena rumah sakit umum lebih dekat dibanding kita, sehingga pelayanan kita terhadap orang sakit itu menurun atau jumlah pasiennya menurun, begitu, suster. Mulai saya masuk di sini sampai sekarang, ya kendala kadang-kadang mengurus surat itu selalu adalah sedikit, tapi tidak terlalu menonjol gitulah. Tetapi bahwa orang yang datang sama kita selalu lebih ramai daripada tempat lain. Kita masih sangat diminati. Dan itu lingkungan kita kan lingkungan muslim. Pada umumnya kalau kita mendapat pasien itu 50 orang satu hari, itu paling sedikit 30 orang itu muslim. Kita masih diminati sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang kita masih lebih diminati orang lain daripada rumah sakit. Karena ada dokter spesialis ini begini, mereka bercerita dari spesialis ini ke sini, mereka datang sama kita. Ya, suster, ya, karena kalau sampai sekarang ya. Karena melihat senyum suster sudah sembuh sebelum makan obat. Bukan itu, aku yang paling cerewet tapi dicari orang gitu. Itulah, saya mendengar itu juga, suster. Di mana suster Anton ya, kalau bercerita cerewet tapi melihat senyum sudah sembuh duluan. Mudah-mudahan lah, betul. Betul ya, suster. Saya mendengar dari orang, bukan dari orangnya, jadi saya yakin. Baik, suster. Kemudian, suster, apakah ada file yang disimpan di komputer untuk semua persediaan obat yang ada di gudang? Mungkin persediaan obat yang di gudang belum ada disimpan di file. Belum mungkin sampai sekarang saya tidak tahu dah. Ini selama kopi ini saya tidak masuk. Jadi saya tidak tahu apakah sekarang mereka sudah buat atau tidak. Kalau yang ada di gudang biasanya tidak dimasukkan di file. Tapi umpamanya daftar-daftar obat yang pada umumnya kan kalau kita mau mengurus perpanjangan pada daftar obat apa yang ada sama kita, itu kan kita tuliskan di situ. Tapi mungkin kalau itu di file dia, tetapi untuk setiap hari tidak dibuat. Baik, suster. Kemudian, apakah klinik memiliki kriteria tertentu untuk memilih pemasok tempat membeli obat, atau memiliki kriteria untuk apotik mana yang mau dipilih sebagai tempat membeli obat atau menjalin kerjasama? Itu kami coba. Itu memang kami memilih beberapa apotek yang itu karena melihat pengirimannya bagus, lancar, atau lebih murah obatnya di situ.
Karena tapi kalau di situ kami kadang-kadang kendala, umpamanya kita pesan dari Medan, kami pada umum dari Medan, tapi dari Sidempuan ini juga ada. Tapi apotek di Sidempuan ini tidak semua kami pakai. Karena ada kadang-kadang selisih obatnya, mungkin ada 2.000, ada yang 1.000 gitu. Jadi soal harga, jadi nanti kalau umpamanya tidak dapat kami di apotek yang satu ini, kami pergi ke tempat lain, kita bandingkan nanti apakah harga obatnya sama atau memang lebih mahal gitu. Jadi itu kriterianya. Kami memang memilih di Medan pada umumnya kami banyak membeli obat. Tapi juga memang di Sidempuan ini ada apotek juga tertentu yang kami ambil di situ cukup banyak karena dibandingkan dengan apotek yang lain lebih mahal gitu. Baik, Suster. Berarti pemasoknya lebih dari satu kan, Suster? Iya, lebih dari satu. Baik, Suster. Kemudian tadi sudah terjawab pertanyaannya selanjutnya itu, apakah pemasok mengirimkan pesanan obat tepat waktu? Kalau dari penjelasan Suster tadi tidak selalu kan, Suster? Tidak selalu tepat waktu. Kadang pengangkutan kan, pengangkutannya. Iya. Dari apotek sudah dikatanya sudah dikasih dia pengangkutan, tapi pengangkutan kadang ada kendala. Banyak barang yang tidak bisa masuk, barang kita itu. Baik, Suster. Kemudian, apakah klinik pernah mengalami kehabisan persediaan obat di gudang, Suster? Kehabisan sekali tidak. Pada umumnya sebelum kita, umpamanya kalau kita ada 10 pot lagi kan kita sudah tidak pernah sampai begitulah. Tidak pernah sampai kehabisan. Itu. Tapi kalau kurang pernah, Suster? Mungkin umpamanya satu macam, ya kalau satu macam mungkin bisa saja tidak datang, tidak, umpamanya di apotek kita sudah pesan tapi apotek tidak ada, ya itu nanti kita tunggu sampai kapan ada, tapi tidak sampai apa kali lah gitu. Baik, Suster. Karena kalau menurut obat-obat itu kan kalau yang ini dengan yang ini kan bisa dia. Baik, Suster. Kemudian, apakah dilakukan pengecekan terhadap obat yang diterima saat membeli? Dilakukan. Pada saat datang dari apotek, kita lihat apa daftar obat yang kita pesan, kita lihat apakah pas jumlahnya atau harganya bagaimana. Itu selalu kita periksa dulu sebelum kita mengambil lagi dari situ. Baik. Selalu. Baik, Suster. Apakah ada perlakuan khusus untuk obat yang mudah rusak, masa kadaluarsanya singkat, atau obat yang mahal? Maksudnya apa tadi? Apakah ada perlakuan khusus untuk obat yang mudah rusak, untuk obat yang masa kadaluarsanya singkat, dan obat yang mahal? Ada itu. Kita buat umpamanya kalau itu mau kadaluarsa dia itu kita duluan kan. Memberikan kepada pasien, tapi bukan karena kadaluarsa dia, tapi karena waktunya sudah mendekat, itu dulu kita bagikan. Tetapi kalau obat yang mahal itu kita perlakukan sebelum kita memberikan kepada pasien, kita berdialog dulu. Ada obat ini begini, ini ada obat ini lebih daripada yang ini, tetapi harganya sekian. Apakah memang mencukupi uang ibu nanti atau bapak? Kalau yang ini dipakai, boleh bapak memilih atau ibu memilih obat ini obat ini mahal, obat ini lebih murah. Itu selalu diperlakukan sama pasien. Kalau ada obat yang lebih mahal, yang dari biasanya, selalu kita berdialog dengan pasien dulu sebelum dokter atau kita memberikan resep. Karena sistem sekarang kan kita siapa periksa, dia kasih resep, baru itu nanti yang diberikan oleh apotekernya yang membagi obat. Jadi kita sudah berdialog juga dengan pasien, dia setuju dengan itu. Lalu nanti kita bilang sama yang membagikan obat dan sama kasirnya, ini sudah begini tadi kami bilang, dia setuju dengan itu. Selalu kita jelaskan, karena kita tidak boleh mengapa saja seperti di luar, nanti bayar 200.000, 500.000 kan, tidak bisa. Jadi kita harus
katakan sama mereka ada obat yang ini begini harganya, tetapi ada obat ini lebih begini harganya. Ya, supaya mereka tidak kaget nanti kalau kita menerima mereka menerima biayanya. Kan sistem sekarang kan itu semua ditulis, obat sekian, pemeriksaan sekian, administrasi sekian. Jadi jumlahnya sekian begitu, tindakannya sekian. Jadi itu kita berikan sama mereka. Kasir memberikan tulisan itu 2 lembar, nanti 1 lembar aslinya sama pasien seperti kwitansinya, jadi yang apanya sama kita, fotokopinya. Jadi tidak bisa jadi kalau mereka bilang mengapa mahal kali begini, bisa ditanya sama atasan begitu. Ya, tidak ada neko-neko. Baik, Suster. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat risiko yang dihadapi dalam proses pembelian obat? Tapi tadi Suster sudah jawab, itu keterlambatan karena pengangkutan dan kadang tidak membandingkan harga dan juga kesediaan obat dari apotek, ya Suster. Iya. Baik, Suster. Kemudian apakah setiap pembelian obat ada juga dokumen-dokumennya atau kwitansi atau struknya? Ada itu, nanti mereka tulis lembaran daftar obat itu yang aslinya. Kalau kita sudah bayar nanti langsung umpamanya kami bisa juga hanya telepon obat ini diantar nanti. Jadi kalau itu tidak kita langsung bayar, kita mendapat fotokopinya. Ada itu daftarnya semua. Baik, Suster. Ya. Berarti sudah terjawab pertanyaan selanjutnya dari penjelasan Suster, apakah semua dokumen bernomor urut? Berarti tidak akan, Suster, karena berdasarkan dari struk yang diberikan dari apotek. Iya. Baik, Suster. Kalau misalnya, apakah pembelian obat harus melalui keputusan dari pemimpin? Itu umpamanya pimpinan yang tidak hadir pada saat itu, tapi mendesak sekali obatnya. Siapa yang lebih bertanggung jawab? Siapa yang lebih, umpamanya ada suster di situ, pegawai mengatakan sama suster. Tidak pun ada pemimpin, tapi nanti kalau ada pimpinan kita bilang nanti, kami tadi pesan obat ini. Baik, Suster. Ya. Kemudian, apakah terdapat risiko yang dihadapi dalam penyimpanan obat dan pengeluaran obat? Ada. Dalam penyimpanan obat itu kadang seperti inilah, sebelum COVID, karena dulu banyak yang rawat inap sama kita ya. Kita menerima rawat inap, kita menerima untuk diinfus umpamanya 1 hari, baru datang pagi pulang sore atau bermalam di situ. Kita pesan infus banyak yang sesuai yang biasa kita pakai. Tetapi ternyata sesudah COVID kita kan hanya membuka klinik, tidak ada jaga malam. Jadi kita tidak terima rawat inap. Jadi infus itu ya menjadi tidak terpakai lagi itu. Nah, tapi pada umumnya tidak seperti itu. Pada umumnya kita memesan yang sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, hanya dengan kopi ini yang membuat kita seperti itu. Ya, Suster. Kalau misalnya pengeluaran obat, Suster, selain infus, obat-obat lain tidak begitu, tidak terlalu. Karena kami memesan tidak terlalu banyak kali. Baik, Suster. Kemudian, apakah ada file disimpan di komputer tentang pengeluaran obat dari gudang? Entah secara harian, atau mingguan, atau bulanan? Tidak ada ya, tidak ada di file, tidak. Baik, Suster. Berarti tadi pertanyaan selanjutnya sudah Suster jawab tadi di atas, apakah klinik memiliki hutang kepada pemasok? Ya, kalau tidak langsung dibayar berarti ada bonnya. Iya. Berarti juga, Suster, pertanyaan selanjutnya, apakah dilunasi tepat waktu? Dari penjelasan Suster tadi sudah. Iya. Ya, Suster. Kemudian, apakah pelaporan aktivitas pembelian obat dilakukan secara rutin? Tadi Suster sudah jawab juga, membuat laporan rutin setiap bulan. Iya. Kemudian, apakah karyawan telah melakukan pembelian obat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?
Iya. Baik, Suster. Apakah pemimpin memberikan kontribusi dalam mencegah risiko pembelian obat dan penerimaan obat? Tadi memang Suster sudah jawab bahwa selalu ada koreksi setiap penerimaan obat dan koreksi pada saat mau membeli obat. Iya. Baik, Suster. Kemudian, apakah perubahan harga obat dari pemasok dapat mempengaruhi harga jual kepada pasien? Mempengaruhi sangat. Baik, Suster. Kemudian, apakah pemimpin memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang tidak patuh terhadap tata tertib yang ada? Tadi Suster sudah jelaskan bahwa ada DP3 ya, Suster, dan juga Iya, evaluasi. DP3. Iya. Ya, Suster. Baik, Suster, sekarang kita masuk pada komponen ketiga, kegiatan pengendalian. Yang pertama, apakah setiap pembelian obat hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang melakukan pembeliannya, Suster? Tidak. Oh, yang umpamanya penanggung jawab itu tidak hanya satu orang. Siapa yang pas di situ yang lebih longgar kerjanya itu disuruh membeli. Baik, Suster. Kemudian, apakah terdapat bagian gudang khusus penanggung jawabnya, khusus penanggung jawab pembelian, dan khusus juga bagian penerimaan obat? Tidak ada penanggung jawab. Oh, memang ada pegawai yang disuruh membuka, ya siapa yang longgar waktunya. Ada satu orang memang yang kasir itu, tapi itu pun kalau banyak kali pasien dia tidak bisa. Siapa yang bisa itu yang membuka, itu yang mengapa nanti. Oh, Tidak khusus. Sampai sekarang tidak khusus satu orang. tapi sebenarnya ada dikhususkan penanggung jawab, tapi dalam prakteknya kadang-kadang tergantung situasi, begitu, Suster? Iya. Baik, Suster. Ada si Nida sebenarnya yang itu dia kasir sekarang. Pada umumnya ada kasir-kasir kan, hanya siapa yang memberikan obat ya, karena tidak tertulis dulu kan. Iya. Sekarang langsung. Baik, Suster. Kemudian selanjutnya, Suster, apakah semua dokumen-dokumen penting yang ada di klinik, pembelian obat atau dokumen yang lain itu diotorisasi atau ditanggung-jawabi oleh penanggung jawab atau pemimpin? Macet. Oh, macet ya, Suster. Tunggu, Suster. Hah? Aduh. Macet dia. Iya, Suster. Ini, Suster. Apakah semua dokumen pembelian obat atau pengeluaran atau dokumen-dokumen penting lainnya hanya ditangani oleh pemimpin atau penanggung jawab? Iya. Baik, Suster. Kemudian, apakah dicatat di komputer tentang transaksi pembelian obat atau pengeluaran atau seluruh pengeluaran maupun penerimaan di dalam klinik? Iya. Baik. Cat. Baik, Suster. Kemudian, Oh, ini apa yang pertanyaan tadi tentang apa itu pembelian obat itu pengeluaran. Sekarang sudah ada dibuat, bukan hanya pemimpin. Sekarang yang mengerjakan laporan ada 2 orang. Nanti pemimpin yang memeriksa lagi ya. Sudah ada sekarang satu orang lagi yang menemani membuat laporan gitu. baik, Suster. Kemudian tadi berarti transaksi pembelian atau pengeluaran maupun pemasukan dicatat ya, Suster, di komputer. Iya. Baik, Suster. Apakah semua orang bisa membuka komputer tempat laporan disimpan? Tidak. Baik, Suster. Apakah pihak-pihak tertentu saja yang dapat melihat? Oh, udah, Suster. Udah terjawab tadi.
Yang selanjutnya, Suster, apakah permintaan pembelian obat berdasarkan laporan dari bagian gudang atau bagaimana, Suster? Bisa dari yang bagian gudang, bisa juga dari perawat, pegawai yang sedang memberikan obat itu, melihat, mengatakannya kan, sudah habis yang ini, begitu. Baik, Suster. Apakah bukti penerimaan obat diotorisasi oleh pihak yang berwenang? Tadi Suster sudah jawab bahwa itu ditanggung jawab oleh pemimpin. Iya. Kemudian, Suster, apakah terdapat surat order pembelian kepada apotek atau dokumen atau tulisan apa untuk membeli obat? Atau daftar-daftar obat yang akan dikirimkan? Ada ya? Ada. Oke, Suster. Kemudian, tadi sudah Suster jawab bahwa jatuh tempo pembayaran selalu tepat waktu untuk membayar utang. Oke, Suster. Apakah pernah ada pencurian obat di gudang ya, Suster? Sampai sekarang mungkin belum ada kita tahu, karena nggak ada juga di CCTV di situ, jadi tidak kita lihat. Tapi kalau di ruangan lain ya ada CCTV. Kalau di gudang sendiri tidak ada CCTV. Jadi kita pada umumnya memang belum pernah kita tahu bahwa ada pencurian ya. Baik, Suster. Kemudian udah Suster jawab bahwa tidak ada CCTV di gudang. Itu tadi pertanyaan selanjutnya, Suster. Kemudian, apakah bagian gudang obat memiliki pengetahuan khusus mengenai kondisi untuk penyimpanan persediaan obat di gudang? Tidak ada sebenarnya yang khusus yang tahu itu, karena sebenarnya apoteker adalah Suster Adelina, bagian apoteker. Tetapi dia tidak terlalu melaksanakan itu, tapi kalau perlu dia pergi ke situ gitu. Tidak ada yang dibuat sehari-hari begitu. Baik, Suster. Kemudian, apakah setiap persediaan obat yang pertama kali masuk ke gudang akan dikeluarkan pertama juga dari gudang? Atau iya, Suster. pada umumnya. Baik, Suster. Karena begini, kalau datang obat baru kita pindahkan dulu obat yang sudah masih ada sisa ke depan, sehingga di belakang nanti obat yang lama, yang baru datang itu di belakang. Ya. Baik, Suster. Kemudian, apakah apa yang dilakukan untuk menjaga kualitas obat di gudangnya, Suster? Yang dilakukan bisa sekali, entah 2 minggu, sekali seminggu, ada AC di situ, dan dilihat bagaimana, apakah AC-nya hidup atau tidak, atau apakah ada obat yang kadaluarsa atau tidak, selalu diperiksa. AC-nya itu 24. Kita buat apa? Karena di situ AC-nya 24 jam, Suster, ya? Iya. Baik, Suster. Ini, Suster, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap kualitas persediaan obat di gudang kita, Suster, Klinik Santa Elizabeth? Misalnya dari Dinas Kesehatan atau dari mana? Sampai sekarang pernah sekali, mungkin sekali 2-3 tahun atau sekali, tidak menentu mereka mau datang. Pernah datang, tetapi tidak rutin. Karena menurut mereka, dia bilang kami percaya kepada Katolik, karena pada umumnya Katolik selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi bahwa pernah datang, pernah mereka melihat begini. Jadi kalau ini bagaimana cara mengapakan obat, mereka jelaskan sebelum kita pindah ke tempat klinik baru, mereka sudah datang juga melihat. Baik, tapi tidak rutin ya. Baik, Suster. Kemudian, apakah ada pembatasan akses untuk keluar masuk gudang farmasi, atau semua orang boleh masuk ke dalam gudang, Suster?
Sama pada umumnya semua orang bisa masuk. Masa pegawai ya, Iya, suster. pegawai bisa masuk. Baik, suster. Sekarang kita masuk, suster, pada komponen yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang pertama, apakah klinik Santa Elizabeth memiliki kartu persediaan untuk mencatat persediaan obat yang masuk dan obat yang keluar? Oh, ada. Baik, suster. Tapi tidak di komputer, tapi satu buku begitu, satu buku. Oh, obat pesanan ini sudah masuk ini, tapi itu setiap pesanan kita buat itu, dan kita tandai nanti mana yang masuk, mana yang tidak. Baik, suster. Ada. Kemudian, apakah semua dokumen transaksi pembelian ataupun pengeluaran diarsipkan dengan baik? Baik, suster. Ya. Penyimpanan dokumennya seperti apa, suster ya? Dimasukkan ke ordner? Oh, itu dia. Oh, kita masukkan untuk bulanan kan di catatan harian kan. Baru nanti yang kwitansi semua kita klik satu apa untuk 1 bulan. Baru per tahun nanti kita simpan di apa, di map. Baik, suster. Atau dibuatlah tempat yang paling aman gitu. Karena sekali-sekali umpamanya seperti bulan Januari itu, akhir bulan Januari mereka datang dari yayasan untuk apa? Mengaudit. Jadi kita gampang mengapa mereka mau melihat, kita langsung kata buat ini per bulan mereka lihat baru 1 tahun. Semua satu apa itu? Ada dokumennya. Baik, suster. Jadi gampang mereka mengapa mengaudit selain laporan yang di komputer, selain buku. Jadi itu kwitansi semua kita simpan. Biarpun yang kecil. Iya, suster. Baik, suster. Tadi, apakah pembelian obat berdasarkan laporan persediaan obat di gudang? Tadi suster sudah jawab bahwa ada dari gudang juga pada saat pengobatan. Baik, suster. Selanjutnya, apakah klinik mendapat pemberitahuan dari pemasok atau dari apotek apabila terjadi perubahan harga obat? Tidak mereka katakan. Tapi kalau kita sedang pergi ke situ, nanti baru kita lihat daftar obat itu mahal kan, umpamanya naik harga. Lalu baru kita nanti kita hubungi mereka. Oh, ini sudah naik atau tidak. Baik, suster. Harus kita yang melihat. Baik, suster. Selanjutnya, apakah komunikasi antar karyawan dengan pemimpin telah berjalan dengan baik? Seharusnya memang begitu, tetapi ya melihat pribadi-pribadi pemimpinnya gitu. Kalau ada orang yang mungkin karena mereka segan atau bagaimana nggak tahu. Kalau untuk saya tidak ada yang mereka, entah dokternya pun tidak ada yang sembarang saja gitu. Komunikasinya selalu lancar gitu. Walaupun aku cerewet apa begini, kalau pas memang salah saya katakan. Kalau memang sudah tegur, saya akan marah, dan itu mereka tidak sakit hati gitulah. Jadi ada orang yang memang tidak begitu, karena ketakutan mereka gitulah, tergantung dari pribadi sebenarnya. Tidak bisa kita katakan orang ini begini, orang itu enggak. Sama lah dengan kita, pimpinan kita kan ada orang yang lebih dekat, ada yang tidak terlalu segan gitu. Begitu juga apalagi di klinik. Karyawan kan biasa begitu. Itu kita laksanakan juga seperti yang kita katakan. Tidak apa-apa, tapi ada orang seperti tadi tidak dilaksanakan apa-apa, tetapi dia menuntut orang lain. Itu yang membuat kadang-kadang kita menjadi pegawai menjadi apa? Asgumajannya itu asal. Jadi kan kita kadang-kadang kan mendengarkan kalau suster kita dikatakan seperti itu kan sakit hati kita. Iya, suster. Tapi tidak mungkin kita katakan sama pimpinan itu kan, dan kamu begini karena kamu sudah dikatakan begitu kan, itu membuat perkelahian dalam hati kita lah. Kadang-kadang secara tidak
tidak sengaja kita mendengarkan sesuatu ocehan sama pimpinan kan, Iya, sama suster. sebenarnya sangat tidak baik, tetapi apa boleh buat, ya memang kenyataan itu. Baik, suster. Selanjutnya, suster, apakah pemimpin menggunakan sarana berupa telepon atau WA untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada karyawan? Pada umumnya kalau tidak hadir, tapi pada umumnya kalau hadir di situ dikatakan dulu, baru nanti bagi yang tidak hadir supaya mengingatkan lagi di WA atau di Baik, telepon. Jarang memang di telepon, kalau memang perlu sekali bisa ditelepon orangnya, tetapi kalau enggak di WA. baik, suster. Pertanyaan selanjutnya, memang suster sudah jawab tadi bahwa apakah pemimpin memiliki prosedur standar operasional tertulis untuk karyawan? Tadi suster sudah jelaskan untuk setiap orang itu berbeda. Baik, suster. Selanjutnya, apakah setiap terjadi penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dilaporkan kepada pimpinan, pemimpin unit, Pemimpin atasan atau yang klinik? pemimpin Klinik. unit terklinik? Iya. Unit. Iya. Oh. Ya, sejauh itu memang kita melihat umpamanya kan, ya pada umumnya kalau kita saling apa di situ, suster, kalau orang ini tidak mau memberitahukan, kita bilang sama dia supaya kamu memberitahukan. Kalau kita lihat, tapi tidak tahu kita yang tidak kita lihat kan. Iya, Kalau suster. kita ada di situ, umpamanya salah dia atau apa, kamu pergi sama suster itu katakan gitu. Baik, suster. Baik, pertanyaan selanjutnya, suster. Apakah seluruh karyawan memahami pengendalian internal yang terdapat di klinik atau memahami aturan yang ada atau diterapkan di klinik? Pada umumnya. Baik, suster. Apakah ada kegiatan untuk mempererat komunikasi antar pemimpin dan karyawan, suster ya? Apa sih? Apakah ada kegiatan untuk mempererat komunikasi antar pimpinan dan karyawan? Kegiatan rekoleksi atau rekreasi atau liburan bersama begitu, suster? Ada sebenarnya, ada liburan bersama umpamanya. Ya itulah kadang-kadang ada dulu memang sekali mau kami rencanakan biasanya itu sekali paling sedikit 1 kali 2 tahun piknik bersama. Jadi kalau apa seperti ini ulang tahun, umpamanya ada yang ulang tahun, kita buat minuman kita lebih daripada itu, atau kita rayakan secara kecil-kecilan gitu. Baik, suster. Kemudian, suster, apakah klinik memiliki karyawan yang lain atau customer service yang membantu melayani kita di klinik selain dokter, perawat, bidan, apoteker itu? Ada cleaning service khusus dia mengapa membersihkan ya. Baik, suster. Kemudian apakah klinik kita memiliki media sosial ya, suster, seperti Facebook, Instagram, Twitter atau yang lain? Tidak, hanya WiFi ada di situ. Baik, suster. Kemudian apakah klinik melakukan komplain ke pemasok apabila ada obat yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak? Apa tadi? Apakah klinik kita melakukan komplain kepada pemasok apabila ada obat yang tidak sesuai dengan pesanan kita atau rusak? Iya, ada. Kita di apotek langsung mengatakan ini kami tidak pesan atau ini sudah rusak. Pada umumnya itu diganti. Kalau tidak cocok kita kembalikan. Baik, suster. Kemudian apakah pemesanan obat kepada pemasok dapat menggunakan telepon? Tadi suster sudah jawab bahwa bisa menggunakan telepon. Kemudian
apakah karyawan dapat mengkomunikasikan informasi secara langsung kepada pimpinan? Tadi suster sudah jawab bahwa boleh. Iya. Baik suster, selanjutnya komponen kelima, pemantauan. Kemudian suster, ini komponen kelima, pemantauan. Yang pertama, apakah pemimpin unit melakukan pemantauan terhadap pembelian obat? Iya. Baik suster. Kemudian, apakah pemimpin unit melakukan evaluasi pengendalian internal pada sistem pembelian obat secara berkelanjutan? Iya. Baik suster, apakah terdapat kegiatan pemantauan sistem pembelian obat yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti Dinas Kesehatan? Tadi suster sudah jawab iya, tapi tidak menentu kehadiran mereka datang. Iya. Baik suster, apakah terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian internal pada sistem pembelian obat kita? Kelemahan dalam pembelian obat kita dari apotek itu apa yang paling sering muncul, suster? Yang kelemahannya itu kadang mereka kita pesan ini, tapi mereka tidak informasikan, tidak ada. Jadi kan kita menunggu pada datang obat kita butuhkan itu padahal tidak ada. Jadi kita harus lagi konfirmasikan sama mereka, kenapa tidak ada ini, tidak dipesan ini gitu. Baik suster. Kemudian, apakah auditor internal memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi pengendalian internal yang dilakukan di unit? Maksudnya, apakah ada rekomendasi atau masukan pada saat auditor internal datang atau sedang diaudit? Ada. Melalui saran ataupun perbaikan, begitu suster ya? Iya, perbaikan dan saran. Baik suster. Kemudian, apakah pimpinan klinik melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan secara rutin? Tadi suster sudah jawab bahwa ada evaluasi dan DP3. Iya. Kemudian suster, apakah pimpinan klinik Santa Elizabeth cukup terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari? Sebenarnya seharusnya begitu, tetapi itulah tergantung dari orangnya. Seharusnya seperti itu. Kita harus hadir di situ, tetapi ya itulah tergantung orang-orang tertentu. Ada dia lebih sibuk dengan yang lain, mengurus yang lain daripada sebenarnya tugas yang utama. Umpamanya kan sebenarnya dia di klinik itu kan, dia walaupun banyak pegawai, dia harus hadir di situ supaya dia bisa melihat bagaimana kinerja orang ini. Tapi dia justru mencari pekerjaan yang lain, pergi ke kebun, menyiram bunga, apa semua, mengurus bunga. Sehingga kalau ada orang lain mengatakan, si anu itu begini-begini. Oh itulah, begini-begini kalian begini. Tetapi seharusnya mata kita harus melihat kan. Kita ikuti mereka. Sehingga tidak hanya cerita orang lain kan. Gitu sebenarnya. Seharusnya begitu. Kita harus hadir di situ. Kecuali karena kita sakit atau apa. Sehingga kita bisa. Baik suster. Kemudian, apakah ada tindakan koreksi dari pimpinan klinik terhadap pengendalian internal secara periodik? Tadi suster sudah jawab, dan dalam evaluasi akan selalu ada. Ya. Kemudian suster, apakah ada pernah obat yang kadaluarsa? Pernah. Kemudian bagaimana cara menangani obat yang sudah kadaluarsa? Kita itu mengumpul lalu membuka dari apanya, dari boxnya atau bagaimana sirup, kita nanti buang itu apa dikubur, kita rendam dulu dengan air kalau tablet ya, kita rendam dengan air, baru nanti kita bisa kubur dia. Atau kita kasih untuk bunga atau bagaimana ya. Nah, kalau kadaluarsa kita pada umumnya kalau itu suntik atau obat apa sirup kita cairkan dengan air
apakah kita buang atau apa. Pada umumnya dia apa? Dimusnahkan gitulah. Baik, Suster. Apakah ada keterangan atau dokumen tertulis mengenai obat-obat yang kadaluarsa yang dimusnahkan? Tidak. Tidak ya, Suster. Baik, Suster. Pertanyaan saya yang banyak itu sudah selesai. Terima kasih banyak ya, Suster, sudah memberikan waktu untuk saya. Nanti kalau ada yang masih kurang, apakah boleh saya SMS Suster ya? Bisa Suster jawab melalui SMS begitu. Boleh. Oke. Kalau ada yang perlu lagi saya bisa jawab. Oh, kamu tanya saya jawab. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Ternyata Suster bisa menjawab semuanya. Selalu saya terbuka, ya. Selalu saya bersedia, ya. Baik, Suster. Tapi minggu depan jangan, karena tanggal 14 kami retret 1 minggu.